ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila jama'i masyayikh Sidogiri awalan wa akhiran wa sallim mafruhim bil khusus ila qadadu Syekh Haji Khalid bin Haji Nawawi Sidogiri wa khususan ila muallif hadzal kitab wa ila jami'il muslimin al muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barrika bahrika min ummati Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna bi rahmatika ya Allah. Wa ya Sami'u ya Basir istajib du'ana taqabbal amalana wa ya Hannan ya Mannan a'tina ma qad sa'alna. Wa ya muyassiral umur yassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah yassir la tu'assir bi ijabatika jadir wa hajatuna kathir wa ya qadiyal hajat iqdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah syai'ulillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya pada pagi hari ini dan yang kami hormati serta yang berbahagia di subuh ini karena sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan salat subuh yang baru saja kita kerjakan dan saat ini juga kita masih sanggup siap untuk meluangkan waktu kita mendengarkan kajian rutinitas subuh kita yaitu kitab Ad-Dasuki sebagai rangkaian amaliyah kita pada pagi hari ini. Semoga keberkahan subuh yang Allah berikan curahkan di pagi hari ini itu Allah berikan kepada kita sehingga membuat hati kita itu semakin bersih, membuat hati kita semakin terang dan cerah, sehingga hati kita yang terang yang cerah itu akan menjadi mudahnya kita untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah terterangi, tersinari dengan nurul ilahiyah, yaitu cahaya ketuhanan di dalam hati kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat serta kebaikan dan juga hidayahnya yang sudah Allah berikan pada kita setiap harinya, setiap saatnya, setiap detiknya, setiap hembusan nafas kita itu tak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memang sepatutnya untuk kita mensyukurinya, khususnya pada pagi hari ini yang dengan nikmat Allah kita dengan begitu mudahnya untuk membawa diri kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan saja Allah terus memberikan kenikmatan itu sampai di akhir hayat nanti sehingga di saat kita menghadapi kematian juga merasakan nikmat yang Allah berikan pada kita yaitu nikmat iman ya, sehingga perihnya, kerasnya, kuatnya di saat sakaratul maut itu tak terasa bagi kita karena terlalu besar rahmat dan nikmat yang Allah berikan di saat Allah mencabut nyawa kita, sehingga kita pada saat itu akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Karena bagaimanapun kematian harus tetaplah kita ingat terus ya. Karena kematian itu pasti akan menjemput dan datang kepada siapapun
dan tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, tidak mengenal kondisi sehat atau tidak, serta tidak mengenal muda atau tua. Kalau Allah sudah menetapkan kematian seseorang, la yu'akhiru sa'ata wa la yastaqdimun, maka tidak akan pernah bisa kita menunda sedikit pun, dan juga tidak akan pernah bisa kita untuk mempercepat kematian itu. Yang terpenting bagi kita bagaimana cara kita untuk mempersiapkan akan datangnya kematian itu, agar supaya kematian kita betul-betul menjadi kematian yang super baik pada diri kita ini, memberikan kesan di dalam hidup ini, sehingga kita akan menjadi orang yang sekalipun sudah meninggal tetapi nama kebaikan kita akan terus dikenang oleh siapapun yang pernah kita bersama dengannya. Ya. Semuanya itu adalah Allah yang menentukan. Oleh karena itu maka kita hanya bisa berharap kepada Allah, pertama agar Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup, ya, memperbaiki amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga untuk menghapus segala kesalahan, khilaf dan dosa-dosa yang sudah kita perbuat ataupun dosa-dosa yang saat itu juga kita perbuat, ataupun dosa-dosa yang masih dalam perencanaan. Karena tentunya pastinya di dalam hati seseorang itu ada terkadang keinginan, kehendak jiwanya itu untuk berbuat baik, ataupun ada keinginan dan kehendak jiwanya seseorang itu untuk berbuat jahat, ya. Dan hal itu juga merupakan satu catatan keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu maka teruslah kita memohon pada Allah agar Allah masih memberikan kita kesempatan hidup yang sempurna, diberi kesehatan, ya, kesehatan lahir dan batin, sekalipun toh kita memang tidak akan pernah bisa untuk menghindar dari yang namanya sakit, karena sakit itu sudah merupakan satu a'rad al-basyariyah, yaitu sifat kemanusiaan. Siapapun orangnya pasti akan mengalami sakit, ya. Karena itu sudah memang menjadi sunatullah bagi setiap orang, dan sakit itu juga merupakan satu jalan cara Allah untuk menghapus segala dosa-dosa seseorang. Ketika Allah itu akan mengabulkan doa-doa di antara kita, ataupun Allah akan menghapus segala dosa-dosa kita, maka Allah pertama kali memberikan ujian, entah itu ujian secara zahir dalam kehidupan kita ini, ataupun Allah menimpakan kepada kita sakit, ya. Itu pertanda bahwa doa-doa kita ataupun dosa-dosa kita yang selama ini kita usahakan untuk beristighfar kepada Allah, meminta ampun, memohon ampun kepada Allah, itu Allah menerimanya. Dan pada saat itu haruslah kita juga selalu bersyukur pada Allah, sekalipun kondisi keadaan kita kurang baik, ya, kondisi kurang sehat ataupun kondisi sempit, ya. Karena apa? Karena itu juga merupakan satu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab tauhid, yaitu Ad-Dasuki, ya. Minggu yang lalu kami menyampaikan tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Seperti apa yang kami sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa akidah keimanan kita, ya, mengenal sifat-sifat wajibnya Allah yang 20 dari wujud sampai terakhir, itu semuanya terkumpul di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Cuman kalimat yang sangat sederhana itu, bahkan cara kita untuk mengucapkan itu tidak sampai menggetarkan ataupun tidak sampai merubah posisi lisan kita, ya. Karena begitu mudah, sekalipun mungkin
lisan ataupun mulut kita itu tanpa harus bergerak, ya, tetapi setiap orang pasti akan sanggup untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu dimudahkan oleh Allah. Karena apa? Karena itu adalah kunci utama akan keselamatan seseorang dari azab Allah. Dan itu juga kunci akan Allah memasukkan seseorang ke dalam surganya. Seperti yang kita tahu dalam satu hadis bahwa kata Rasulullah, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Kenapa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kok oleh Allah dijadikan sebagai kunci surga? Ya, kalau untuk penentuan terakhir kita nanti di akhirat kelak, apakah kita akan menjadi orang yang syaqiyun, yang celaka masuk surga, masuk neraka, ataupun menjadi orang yang sa'idun, dimasukkan ke dalam surganya Allah, ya. Itu kunci terakhirnya ketika seseorang itu di akhir hayatnya dia mampu bisa untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekalipun dia tidak mempunyai kondisi yang begitu baik ataupun sudah tidak berdaya, ya. Karena apa? Karena sekalipun tubuh, semua raga seseorang itu tidak berdaya apapun dalam ingin melakukan segala hal yang ingin dia kerjakan, yang ingin dia lakukan, baik mungkin untuk menggerakkan tangannya, kemudian mengedipkan matanya, ataupun untuk hanya sekedar menggerakkan bibirnya untuk mengucapkan satu ucapan kalimat, ya. Tetapi selagi orang itu masih ada nafas, masih ada ruh di dalam dirinya, maka tetap lisan itu oleh Allah diberi kemudahan untuk mengucapkan kalimat terakhir yang harus ditinggalkan dalam hidup ini sebagai penghapus segala dosa-dosa selama dia hidup di dunia, dan juga sebagai kunci pembuka kebaikan kelak di akhirat nanti, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Tetapi hal itu mudah bisa diucapkan bagi orang yang memang di dalam hatinya itu terdapat hati qalbun salim, terhadap hati yang selamat, artinya hati yang betul-betul ada sinar ketuhanan di dalamnya, hati yang bersih dari segala hal yang menjadi pengotor daripada hati itu, ya. Oleh karena itu di sini juga disampaikan, ya, di dalam kitab ini bahwa kullu mu'minin ayya'atanya bi sya'niha idhiya samanul jannati wal munqadhatu minal mahaliki dunyan wa ukhra, wa qad nassal ulama'u ala annahu la budda min fahmi ma'naha wa illa lam yantafi' biha sahibuha fil inqidai minal khuludi fin nari, wa lihadza yanbaghi an yakuna kalamuna fiha ala sabilil ikhtisari fi sab'ati fusul. Jadi kata mu'alif di sini disampaikan bahwa kullu mu'minin ayya'taniya bi sya'niha. Maka setiap orang mukmin itu haruslah memperhatikan bi sya'niha dengan adanya kalimat la ilaha illallah. Artinya kalimat la ilaha illallah itu jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita anggap enteng ataupun mudah, sekalipun memang mudah diucapkan, ya. Harus betul-betul kita memperhatikan, ya. Idhiya samanul jannah, karena kalimat la ilaha illallah itu merupakan satu harganya surga. Jadi surga yang saat ini kita idam-idamkan, bahkan semua orang pasti merindukan surga itu, ya. Semua orang pasti menginginkan untuk dirinya dimasukkan ke dalam surga, ya. Kalau perlu menjadi ashabul jannah, menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena orang masuk surga itu ada yang masuk surga, ada yang dimasukkan surga, ada yang menjadi ashabul jannah.
tingkatan-tingkatannya, ya. Penduduk surga itu adalah orang-orang yang sudah ada jaminan di situ, ya. Bahkan orangnya belum ada di surga, namanya itu sudah ada di dalamnya, sudah didaftarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa mereka-mereka itu? Seperti halnya yang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Para nabi, para siddiqin, orang yang jujur benar di dalam hidupnya, orang yang tidak neka-neko, orang yang polos, ya. Kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih, bukan abu-abu. Karena terkadang banyak orang itu dia hanya bisa menampilkan hal-hal yang baik, tapi ternyata di balik itu ada keburukan-keburukan yang disimpan, ya. Terkadang ada orang yang bisa menampakkan dirinya baik, ternyata menyimpan keburukan. Itu Allah tidak suka seperti itu, ya. Jadi yang Allah suka sudah kita tampakkan apa adanya, apa yang ada dalam diri kita. Kalau toh memang itu kekurangan, ya, dipandangnya, maka berusaha kita mencoba untuk merubah, ya. Kalau itu toh memang kebaikan, maka teruslah tingkatkan, paling tidak dipertahankan, ya. Makanya menjadi jaminan orang dimasukkan surganya Allah itu diantaranya siddiqin, orang yang benar, orang yang jujur, ya. Kalau kata orang Jawa itu, orang pinter belum tentu benar, kalau orang benar ada kemungkinan pinter, ya. Karena orang pinter itu ya orang yang hanya mempunyai keilmuan yang tinggi, keintelektualan yang luar biasa, ya, pandai segalanya, tapi belum tentu benar, ya. Tapi kalau orang benar itu ada kemungkinan untuk pinter, ya. Sehingga kalau kata orang Jawa itu lebih mudah untuk membenarkan, lebih mudah untuk mempinterkan orang yang benar daripada membenarkan orang yang pinter. Karena terkadang orang yang pinter itu susah untuk dibenarkan. Kenapa? Terlalu banyak dalil, terlalu banyak alasan yang dia punya. Ditegur ini dia punya dasarnya, ditegur begitu dia punya dalilnya, ya. Itu orang pinter, ya. Tapi kalau orang benar dia ngikut saja, hanya sekalipun tidak pinter-pinter amat. Kalau ada orang negur Pak itu salah, dia pasti ngikut karena dia orang benar, ya. Dan orang benar itulah yang dicari oleh Allah, bukan orang pinter. Kepandaian, kepinteran, kealiman itu hanya sebagai penunjang orang untuk menjadi orang benar. Tapi kalau kepandaian, kepinteran justru dia membuat dirinya semakin celaka, maka disitulah nanti Allah akan murka kepadanya, ya, seperti itu. Jadi siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, orang jujur. Yang berikutnya kata Allah, orang yang menjadi ashabul jannah nanti, jaminan masuk surganya Allah, yaitu orang asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Tentunya syuhada ini yang paling murni dan asli itu hanya ditemukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah itu awal pertama kali membawa Islam, didakwakannya kepada orang-orang kafir pada saat itu, sehingga terjadilah di situ satu peperangan. Nah, kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya, pengikut Rasulullah, orang mukmin dan para sahabat yang terlibat dalam peperangan, dalam membela agama Islam di perang manapun, maka ketika dia gugur, maka menjadilah dia mati syahid. Dan yang berikutnya itu yang menjadi jaminan kata Allah, yang dijamin oleh Allah masuk surganya Allah itu adalah as-shalihin, adalah orang-orang soleh, orang-orang baik, ya. Orang baik itu ya orang yang dia di dalam hidupnya itu selalu melakukan kebaikan, ya. Kita masih ada harapan untuk menjadi ashabul jannah, penduduk surganya Allah, entah kita menjadi orang siddiq ataupun menjadi orang soleh, ya. Kalau untuk jadi nabi kita tidak mungkin, karena masa kenabian, masa kerasulan itu sudah ditutup, diakhiri oleh Allah, diakhiri pada masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi khatamul anbiya wal mursalin, tidak hanya menjadi penutup nabi, juga menjadi penutup rasul. Sehingga sampai saat ini, apapun hebatnya orang itu mengaku saya nabi, maka tidak boleh kita mempercayainya. Sekalipun orang itu bisa terbang, orang itu bisa menghilang, orang itu pokoknya segala macam keistimewaan ada,
itu tidak wajib kita mempercayai. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sudah Allah katakan bahwa Nabi Muhammad adalah khotamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul ya. Tapi kalau untuk menjadi orang siddiqin, sampai kapanpun kita masih bisa kita untuk membenahi diri kita menjadi orang yang terus lebih baik, menjadi orang yang terus lebih jujur, menjadi orang terus yang lebih siddiq ya, ataupun menjadi orang yang soleh. Kalau itu yang kita pertahankan, kalau itu yang kita terus pegang ya sampai akhir hayat nanti, maka insya Allah kita nanti oleh Allah akan digolongkan orang-orang yang an'ama alaihim, yaitu orang-orang yang sudah dijamin masuk surga ataupun menjadi ashabul jannah ya. Atau mungkin kita menjadi orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Masih lumayan, sekalipun tidak menjadi ashab tapi dimasukkan tanpa harus diproses. Atau menjadi orang yang masuk surga. Masuk surga itulah nanti yang kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tetapi tidak secara langsung. Masih oleh Allah dimasukkan dulu ke dalam nerakanya. Kita berharap agar kita semua ini itu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata di sini bahwa maka setiap orang yang beriman itu haruslah betul-betul memperhatikan ya akan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang cukup sederhana itu ya, harus diperhatikan ya. Karena apa? Karena itu merupakan thamanul jannah, harga surga. Surga itu yang begitu mewah, begitu lek, fasilitasnya luar biasa, itu tidak butuh harga ataupun penukaran balasan secara duniawi Allah. Tetapi kata Allah, harga surga yang begitu mewah itu hanya bisa ditukar dengan la ilaha illallah. Cukup sederhana saja kata Allah untuk bisa mendapatkan surga ya. Dan kalimat la ilaha illallah itu juga wal munqidhatu minal mahalik dunya wa ukhra, bisa menyelamatkan seseorang dari kebinasaan-kebinasaan, kehancuran-kehancuran dunia dan juga akhirat. Kalau kita ingin oleh Allah dijauhkan di dunia dari segala musibah, bencana, malapetaka, bahaya dan semuanya, maka haruslah memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar dan juga dengan baik ya. Karena untuk kalimat la ilaha illallah ini nanti ketentuannya tidak hanya sekedar kita bisa mengucapkan la ilaha illallah tidak, tetapi banyak hal yang harus kita perhatikan, baik nanti dari sisi cara pengucapannya, kemudian dari sisi artinya, maknanya, tujuannya dan sebagainya. Lah, inilah yang nanti akan dibahas ya, yaitu rahasia di balik kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kalimat itu menjadi kalimat andalan oleh orang-orang ulama-ulama terdahulu ya. Mungkin kami pernah bercerita bahwa dulu ada seorang ulama, di dalam kitab di sini juga diterangkan, diceritakan, itu ada seorang ulama ketika dia menginginkan dunia, dia cukup melaksanakan sholat 2 rakaat ya, kemudian setelah itu dia berzikir pada Allah dengan zikiran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali banyak. Setelah itu maka oleh Allah itu langsung apa yang dia inginkan langsung diberikan ya. Kalau di sini diceritakan, mungkin ini cerita orang itu kadang tidak percaya kan ya, karena setelah dia melaksanakan sholat dibukalah sejadahnya, itu tiba-tiba ada dirham yang banyak ya. Itu bukan punya tuyul ya, seperti itu, tapi memang Allah yang memberikan karunia itu pada orang yang dia memang kalimat la ilaha illallah itu sudah menyatu di dalam hatinya. Yang menjadi permasalahan itu, kalimat la ilaha illallah sudahkah menyatu di dalam hati kita? Yang mungkin kita menganggapnya bahwa kalimat itu kan mudah diucapkan, memang benar itu mudah, ataupun kalimat itu sering kita ucapkan. Setiap malam Jumat mungkin ada acara tahlilan, kita sering ucapkan la ilaha illallah, tetapi kita tidak sampai ucapan kalimat la ilaha illallah itu menyatu pada diri kita. Sehingga itulah nanti kita tidak merasakan
nikmat rasanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Karena kita tidak mengetahui rahasia yang apa yang ada di dalamnya. Makanya melalui kitab ini di sini disampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu nanti kami sampaikan dan yang harus kita perhatikan di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, agar betul-betul sekali kita melafalkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu langsung berada di dalam hati kita. Hati kita itu langsung mendapatkan manfaat dan faedahnya. Apa faedahnya? Seperti apa yang kami sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa kalimat la ilaha illallah itu akan membuat hati seorang itu bersinar ketika seseorang itu mengucapkan, melafalkan kalimat la ilaha illallah. Ya tasyak qalbu. Jadi ya tasyak qalbu itu hati itu langsung hidup, hati itu langsung bersinar. Tapi bagi dia yang mengucapkannya dengan benar, bukan mengucapkan dengan ngasal. Jadi semuanya itu perlu ilmu untuk kita lakukan, termasuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kata di sini bahwa kenapa kok betul-betul harus diperhatikan oleh orang mukmin kita semua ini untuk dalam kalimat la ilaha illallah, karena pertama itu adalah merupakan harga surga dan juga kunci surga. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah itu adalah penyelamat dari segala mara bahaya, kehancuran, kebinasaan, baik di dunia maupun kelak nanti kehancuran, kebinasaan di akhirat. Kebinasaan, kehancuran di dunia sedahsyat apapun itu belum ada apa-apanya dibandingkan nanti kehancuran, kebinasaan di akhirat. Apa pertanda akan kehancuran di akhirat nanti? Alam semesta ini akan dibinasakan oleh Allah, yaitu datangnya hari kiamat. Jadi segala musibah, bencana, kemudian apa lagi, kerusakan yang ada saat ini yang kita rasakan di dunia itu masih 0,05% kehancuran kelak di akhirat. Kenapa? Karena nanti kalau sudah hari kiamat itu tidak hanya kita akan melihat hancurnya bencana alam dunia ini, tetapi juga kita akan melihat, dikagetkan dengan bencana langit. Jadi nanti bencana itu akan datang secara tiba-tiba di dunia ini. Akan ada angin, akan ada tsunami, akan ada banjir, akan ada gempa, ya, akan ada tanah longsor. Bahkan tidak hanya tanah dari gunung yang longsor, gunungnya itu sendiri nanti terbang, ya. Kalau sudah hari kiamat, tidak hanya itu, tetapi langit pun juga nanti ada bencana. Nah, makanya di dalam surat-surat juz amma itu, dari mulai amma yatasaalun, kemudian an-nazi'at, kemudian juga abasa, at-takwir, ya, itu semuanya di dalamnya menceritakan keberadaan kehancuran alam semesta ini, baik di bumi maupun di langit, terutama at-takwir, takwir yang artinya melipat. Apa kata Allah di situ? Idzasyamsu kuwirat. Ketika matahari itu dilipat oleh Allah, matahari itu oleh Allah itu dibuang sinarnya, dipecah oleh Allah. Belum lagi nanti langit dipecah. Idzas-samaa'u fatarat. Dan ketika langit itu tiba-tiba pecah, ya, sehingga tidak ada di dunia ini dan juga di langit itu tempat untuk bisa berlindung pada siapapun. Saat ini mungkin oleh orang-orang kafir boleh dia berpikir, punya rencana, punya planning, nanti kalau sudah datang hari kiamat, ya, maka saya mulai saat ini akan membuat gedung yang super hebat, membuat gedung rumah di dalam tanah. Kemudian dibikinlah juga alat-alat yang anti gempa, anti segalanya, biar boleh berpikir seperti itu. Tapi kata Allah, nanti kalau sudah betul-betul datang hari kiamat, tidak ada satupun sudut di dunia ini yang bisa dibuat untuk perlindungan. Semuanya akan hancur, ya. Jadi di mana masih ada tempat-tempat yang belum dihancurkan oleh Allah, maka akan dihancurkan, yaitu bencana, baru bencana bumi, belum bencana langit, ya. Karena memang pada saat itu kehancurannya alam semesta ini, kemudian Allah akan memindahkan alam yang baru pada kehidupan kita,
yaitu menuju alam akhirat. Alam akhirat itulah sebagai penentuan lah sebelum menuju hari kiamat ini Allah pelan-pelan menghancurkan bumi ini dengan cara apa? Mendatangkan bencana-bencana kecil seperti gempa, mungkin tanah longsor. Itu sebenarnya yaitu satu keadaan-keadaan yang mengarah kepada kehancuran alam yang besar ya. Kenapa? Karena bumi ini semakin ke depan bukan semakin baik. Bumi ini semakin ke depan justru semakin buruk, semakin rusak ya. Satu contoh mungkin dulu kita masih anak-anak, masih kecil kan ya, itu masih banyak kita temukan di dunia ini, di bumi yang kita tempati ini, itu apa? Hutan ataupun tempat-tempat yang masih mungkin alami kan ya, masih banyak pohon dan sebagainya. Saat ini sudah tidak lagi kita temukan ataupun jarang ya, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa alam ini, bumi ini semakin ke depan semakin rusak. Jangan kita berpikir bahwa nanti semakin ke depan semakin baik, itu jangan. Justru malah semakin ke depan semakin buruk. Sama dengan ketika kita berpikir negara kan ya, jangan kita berpikir berharap semakin ke depan mungkin ada harapan untuk baik, itu jangan. Semakin ke depan justru semakin buruk, semakin hancur. Makanya Rasulullah itu sering berpesan pada kita, itu kata Rasulullah, ajari anakmu itu tentang agama, tentang ilmu syariat ya, tentang ilmu Allah. Karena apa? Karena anakmu itu tidak hidup di masamu nanti. Dia mempunyai masa sendiri. Dan tentunya masa yang dijalani oleh anak kita itu jauh berbeda dengan waktu yang kita jalani pada saat ini. Jadi semakin ke depan itu generasi itu semakin buruk, dan juga alam semakin ke depan itu semakin hancur. Kalau kita ingin bukti, saat ini kita yang rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ngaji, kira-kira anak kita sama nggak dengan kita? Paling tidak, sekalipun tidak sama persis, anak kita juga berapa persen yang mengikuti jejak langkah kita? Tentunya jauh ya. Semakin generasi itu semakin buruk. Karena kata Rasulullah, khairukum qarni tsummal ladzina yalunakum tsummal adna fa adna. Sebaik-baik kalian itu di masaku. Jadi orang yang paling baik, super baik itu di masanya Rasulullah itu adalah sahabat ya. Kemudian di bawahnya itu kata Rasulullah tabi'in, termasuk para mazhab, itu orang baik, orang paling baik. Setelah itu baru di bawahnya lagi tsummal adna fa adna. Artinya apa? Semakin ke bawah itu semakin buruk, semakin rusak. Ya contohnya ya kita buktikan saja. Ada orang tua yang begitu rajin, taat, soleh beribadah, tapi belum tentu dia mempunyai anak yang juga sama dengannya. Makanya kata Rasulullah, ajari anakmu itu, karena dia tidak hidup di masamu. Dia mempunyai waktu, mempunyai masa sendiri untuk hidup, dan belum tentu yang saat ini kita rajin ke masjid, rajin ikut pengajian, mereka juga seperti itu, rajin ke masjid, rajin ikut pengajian. Bagaimana cara untuk menyelamatkan? Mulai saat ini kita haruslah berusaha betul-betul memperhatikan akan hal itu. Bagaimana cara untuk membawa anak paling tidak ke depannya setelah kita meninggal nanti, dia bisa mempertahankan amaliyah sekalipun tidak secara keseluruhan apa yang sudah kita biasakan di masa hidup ini, agar menjadi amal jariah. Teruslah berusaha dan doakan, kita berdoa kepada Allah agar generasi anak-anak kita itu betul-betul menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kata di sini bahwa kalimat la ilaha illallah pertama itu menjadi harga surga, yang kedua itu adalah menjadi penyelamat dari kehancuran kebinasaan di dunia dan juga akhirat. Waqad nassal ulama ala annahu la budda, maka ulama itu menetapkan bahwa harus bagi setiap orang mukmin itu untuk mengetahui, memahami makna yang tersembunyi di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa illa lam yantafi biha sahibuha. Kalau tidak mengetahui, maka kalimat la ilaha illallah yang punya makna, yang mempunyai manfaat besar dalam hidup kita ini, maka tidak akan pernah memberikan manfaat kalau kita tidak mengetahui arti yang tersembunyi di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini bisa kami sempurnakan di pertemuan berikutnya ya, karena di dalam kitab Dasuki ini itu kedepannya itu menyampaikan tentang tasawuf ya,
bagaimana cara kita itu betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala dari mulai dasar di awal sifat-sifatnya, kemudian mengenal melalui pendekatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalamnya itu nanti banyak menerangkan tentang masalah tasawuf, ilmu-ilmu tasawuf ya. Semua saja kita oleh Allah terus masih diberikan kekuatan iman dan kesempatan waktu serta umur yang panjang yang barokah. Tujuannya untuk hanyalah memperbaiki iman, amal dan ibadah kita kepada Allah serta meningkatkan ketakwaan. Semoga segala apa yang kita sudah usahakan selama hidup ini, berapapun lamanya kita hidup, ibadah kita diterima oleh Allah, dan segala kesalahan, kekhilafan tentunya kita sering tergelincir pada kesalahan baik sengaja maupun tidak, itu Allah akan memaafkannya ya. Dan Allah masih memberikan kita untuk kesempatan memperbaiki amal kita. Amin ya rabbal alamin ya. Mungkin ini saja untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini dan terima kasih kami sampaikan serta mohon maaf atas segala khilaf, kesalahan dan kekurangannya dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.